daerah. Memberikan keterangan kenapa Nabi SAW ketika mau masalah air mengalir ini dari jari beliau ini, beliau cari air dulu ya, jadi beliau minta adakah air yang tersisa. Ternyata tersisa sedikit, baru dibawa ke hadapan beliau, baru letakkan tangannya terus mengalir. Kenapa kok nggak langsung mengalir saja gitu? Nah, ini untuk menunjukkan perbedaan antara berkah yang keluar dari Nabi dengan ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya hakikatnya semua dari Allah jelas ya, bahwa air bisa mengalir dari jari-jari Nabi itu pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun untuk lebih membedakan lagi, jadi kalau ijab mewujudkan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, maka ini hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Nah, kalau Nabi itu sifat mukjizatnya adalah memperbanyak. Bukan menciptakan dari yang enggak ada menjadi ada, namun memperbanyak. Makanya dalam kebanyakan dan ya semua mukjizatnya Nabi yang sifatnya kayak gini nih, itu pasti beliau ada dulu perkaranya baru jadi banyak gitu kan. Dan seperti masalah makanan yang disediakan oleh Jabir radhiyallahu anhu yang seharusnya hanya cukup untuk beberapa orang menjadi mencukupi 300, tapi kan ada dulu yang bikin makanan ya kan, ada yang dulu dibikin makanan, baru dengan keberkahan dari Rasulullah SAW makanan itu nggak habis ya kan. Kejadiannya berapa kali yang seperti itu, semuanya adalah seperti ini. Jadi ada dulu bendanya, terus dengan keberkahan dari Nabi SAW itu menjadi banyak dan mencukupi untuk banyak orang. Ya, terus wahadisul mazadatain, ini ceritanya gimana? Pernah suatu ketika dalam salah satu perjalanan dakwahnya, baginda Rasulullah SAW ya kekurangan air di suatu daerah yang asing ya, yang tidak dikenal. Mana yang tidak dikenal, dalam rombongan Nabi itu nggak ada yang tahu, nggak ada yang mengenali daerah itu. Karena padang pasir ini masya Allah luar biasa, padang pasir ini kadang berpuluh-puluh kilo nggak ada airnya. Maka mereka tiba-tiba jadi di sini Rasulullah mengambil takaza untuk mencari air. Ya bukan mentang-mentang amir terus nyuruh tok, enggak. Rasulullah ambil takaza untuk mencari air. Maka akhirnya beliau mencari air. Nah, di jalan bertemu dengan seorang wanita tua membawa 2 kantong air. Maka ditanya, ini air ini ngambilnya dari mana? Oh, dari perjalanan sekian. Saya agak lupa apakah perjalanan semalam atau malah sehari semalam gitu. Jadi masih jauh. Waduh, kalau harus ke sana dulu ya keburu ada yang sakit nanti, keburu ada yang mati kehausan nanti. Akhirnya oleh Rasulullah SAW kemudian diminta airnya ya. Jadi dijanjikan ya dibayar, kemudian juga dijanjikan tidak akan hanya diminta sedikit saja. Kemudian diambil air dari mazadatain itu. Saya agak lupa sedikit ya, apakah Rasulullah memasukkan tangannya atau tidak, tapi intinya akhirnya mengalir. Kalau nggak salah itu jadi kan bentuknya itu kan seperti kirbah, jadi ada lubang di bawahnya. Maka kemudian lubang itu dipegang oleh Rasulullah SAW, dibuka, dialirkan airnya, terus sahabat yang mau ngisi dari situ. Maka semuanya sahabat yang mau minum, yang mau wudhu, yang mau ngisi, semuanya mengambil dari itu. Padahal mereka lebih dari 40 orang, namun semuanya cukup semua. Bisa minum, bisa mengisi tempat airnya, bisa wudhu semua. Nah, ini padahal Nabi tidak memasukkan tangannya, tidak memasukkan
tangannya. Kalau nggak salah ini tidak memasukkan tangannya, hanya apa, memegangi mulutnya, mulut tempat keluarnya air itu. Jadi memang ya berkah itu terserah Allah mau wujudnya gimana. Nggak harus ini, nggak harus itu. Kalau memang Allah sudah menghendaki ya sudah terjadi. Nggak susah bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan, menganugerahkan baginda Rasulullah SAW dengan apa yang Allah kehendaki. Dan ini pun tidak menutup kemungkinan umatnya pun bisa mendapatkan, ya, umatnya pun bisa mendapatkan. Semoga Allah SWT memberikan kefahaman kepada kita dan kecintaan, kerinduan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadin niyah wa kulli niyatin syamilah walil hifdzi